Halo, saya Is Nurmalasari dari Fakultas Fisip. Kelas malam kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pemilu 2019. Sebelum saya membahas, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita bahas evaluasi pemilu 2019. Pembukaan. Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Peraturan Undang-Undang 11 Tahun 2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakannya pada waktu yang bersamaan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Masalah. Adapun rumusan masalah yang akan diterapkan dalam pemilu 2019 yaitu 1. Permasalahan pemutakhiran data pemilih. 2. Problematika distribusi logistik pemilu. 3. Kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi. Pembahasan. Pemutakhiran data pemilih. Permasalahan klasik dan yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas dari sekian penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, di antaranya tentang daftar pemilih, selalu muncul selama proses pemutakhiran maupun pada saat pemungutan suara. Pada proses pemutakhiran data pemilih, permasalahan yang terjadi di antaranya: 1. Masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih. 2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai data pemilih. 3. Pemilih yang tidak jelas keberadaannya di alias pemilih siluman. 4. Pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih. 5. Pemilih tercatat ganda. 6. Data kependudukan pemilih yang tidak lengkap. Sedangkan permasalahan yang muncul pada saat pemungutan suara di antaranya banyak pemilih yang sudah terdaftar pada data pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak suaranya karena kurangnya logistik surat suara di TPS tertentu, dan permasalahan lainnya yang selalu saja muncul seperti sebab akibat yang saling terkait. Pembahasan. Problematika distribusi logistik pemilu 2019 yang pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Aturan tentang pengadaan logistik yang sering berubah-berubah, yang mengakibatkan perubahan atas rencana pengadaan yang telah dibuat dan harus sesegera mungkin dilakukan penyesuaiannya. 2. Pada penerimaan logistik yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI, pihak ekspedisi yang mengirimkan barang-barang logistik tersebut kurang berkoordinasi dengan baik, sehingga terkadang penerimaan logistik diterima secara mendadak atau menerima pada waktu sore hingga malam hari. Pembahasan. Masalah kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi. Pemilu 2019 dengan 5 surat suara menjadi tidak kompatibel karena keterbatasan kemampuan orang-orang yang bertugas, beban kerjanya menjadi tidak rasional dan sangat berlebihan di luar kapasitas dan kemampuan normal. Akibat dari beban kerja yang tidak rasional tersebut mengakibatkan banyak petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan. Imbasnya adalah terjadi ketidaksengajaan melakukan kesalahan dalam bekerja, ketidakcermatan dan ketidakakurasian dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasinya apa? Yaitu antara lain merevisi dan menambahkan aturan dalam Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban sinkronisasi data oleh KPU dengan data pemerintah, menambahkan persentase cadangan logistik pemilu, menambah jumlah anggota KPPS dan kewajiban untuk menggunakan dan memutahiran sistem information technology untuk merekapitulasi data hasil perhitungan suara yang harus diimbangi dengan penguatan cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker. Petugas KPPS harus memiliki sikap yang tegas dan cerdas dalam mengantisipasi kesalahan di TPS agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam proses rekap dan pembuatan berita acara, sebab di tangan KPPS akan mewujud proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Kesimpulan, agenda reformasi elektoral di Indonesia harus secara komprehensif dimulai dengan penataan kembali desain keserentakan pemilu sebagai fondasi fundamental pemilu. Waktu penyelenggaraan pemilu yang disertai dengan beberapa penyesuaian variabel sistem pemilu akan beririsan langsung dengan aspek manajemen penyelenggaraan. Hal ini dikarenakan pilihan sistem dengan manajemen pemilu memiliki hubungan kausalitas yang tidak dipisahkan. Setelah itu, barulah penting untuk merancang desain tata kelola pemilu dengan melibatkan peran teknologi yang dapat mempermudah kerja-kerja penyelenggaraan pemilu.
Sekian pembahasan dari saya tentang evaluasi pemilu 2019, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi, bye-bye.